Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Borneo di mana saja kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Borneo Teknik. Nah, hari ini saya akan melakukan perbaikan satu unit kulkas merek SAP. Ini kulkasnya satu pintu ya. Keluhannya tidak dingin. Nah, langsung saja kita cek ke TKP. Kulkasnya sudah saya bawa pulang ke workshop dan saya lakukan pengecekan, ternyata freonnya habis. Nah, ini ada indikasi kebocoran. Setelah saya cek untuk evaporator aman-aman saja, tidak ada kebocoran, karena kalau dia bocor pasti akan ada oli yang keluar. Nah, kemudian di sini saya pastikan apakah yang bocor adalah kondensor. Nah, dengan cara apa saya mengeceknya, yaitu dengan cara saya memotong pipa yang menuju ke kondensor. Kondensor ini berada di dalam bodi ya. Untuk kulkas satu pintu ini kondensornya ada di dalam bodi, yang mana jikalau kulkas ini normal, kalau kita pegang bodinya maka akan terasa panas. Itu adalah kondensor. Nah, untuk kondensor freezer, kulkas freezer khusus es batu, biasanya kondensornya posisinya ada di belakang seperti jaring-jaring, itu namanya kondensor. Nah, di sini saya melakukan pemasangan pentil untuk pengetesan. Di sini nanti saya akan melakukan pengisian angin dan akan saya cek nanti apakah tekanannya akan berkurang atau tidak. Di sini saya pasang dulu ya pentil. Jadi yang saya potong ini tadi adalah pipa tekan yang menuju ke kondensor di dalam bodi. Kemudian yang saya potong lagi adalah pipa kapiler ya, pipa kapiler yang dari filter menuju ke evaporator. Di situ juga saya potong, kemudian di situ saya buntukkan. Nah, di sini saya menyambung lagi yang dari kompresor tadi, untuk pipa tekannya saya pasang pentil juga. Nanti di sini akan saya hubungkan dengan manifold untuk mengetahui berapa tekanannya dan apakah nanti akan berkurang atau tidak, seperti itu ya. Ini pipa kapiler yang saya maksud tadi. Di sini sudah saya potong. Pipa kapiler ini pipa yang berasal dari filter ya. Jadi pipa kapiler itu masuknya ke filter setelah dari kondensor yang ada di dalam bodi. Nah, di sini pipa kapiler saya buntukan agar nanti saya waktu pengisian angin tidak ada angin yang keluar. Setelah ini saya pasang manifold di sini untuk pipa yang menuju ke kondensor dalam bodi dan juga menuju ke pipa tekan yang ada di kompresor. Jadi di sini saya menggunakan kompresor dari kulkasnya ya untuk mengisi angin ataupun udara. Manifold sudah saya buka, kemudian saya menyiapkan tang ampere untuk mengecek apakah kompresor nanti berjalan dengan normal ya. Nah, setelah ini saya akan menghidupkan kompresor. Nah, kita lihat di situ ampernya sudah naik, itu menandakan kompresor sudah hidup. Kemudian di manifold juga jarumnya sudah naik ya, kita lihat jarumnya sudah naik. Dia akan terus naik
Kita lihat, ini jarumnya agak lambat ya naik ya. Kemungkinan memang ada kebocoran pada pipa kondensor. Kita lihat jarumnya tidak bergerak lagi. Nah, apakah memang ada kebocoran? Kita lihat nanti. Jika jarumnya turun setelah kompresor saya matikan dan manifold ini saya tutup, berarti memang ada kebocoran pada kondensor. Nah, ini saya tutup ya untuk manifold. Kita lihat, nah itu lihat jarumnya dia langsung turun. Nah, jarumnya langsung turun, padahal ini sudah saya tutup. Ini saya buka lagi, saya tambah lagi tekanannya. Apakah memang ada kebocoran? Jika bocor dia akan turun lagi, berarti kemungkinan ini bocornya besar. Karena kalau bocornya kecil maka dia akan perlahan-lahan naik jarumnya, akan tetapi ini dia cepat sekali ini. Nah, cepat sekali dia balik. Dan ini kompresor saya cabut ya, dan kita lihat jarumnya cepat sekali dia turun. Dan dapat dipastikan bahwa ini memang ada kebocoran pada kondensor, dan ini kebocoran besar ini karena tekanan anginnya begitu cepat menurun. Bagaimana untuk perbaikan kondensor yang bocor di dalam bodi ini? Apakah kita harus membongkarnya? Tentu tidak. Sekarang sudah ada kondensor yang dijual secara bebas di pasaran toko-toko untuk spare part kulkas ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ada ukuran 8U, 10U, 12U. Kebetulan ini yang saya pasang nanti ini adalah yang 10U. Yang 8U juga bisa untuk satu pintu, karena yang 8U habis, maka tadi yang saya beli adalah yang 10U. Nah, di sini saya akan melakukan pengelasan nanti dari pipa tekan masuk ke pipa kondensor ini ya. Kemudian dia keluar menuju ke filter. Nah, dari filter baru ke pipa kapiler lagi yang kecil tadi. Untuk pengelasan pipa kondensor ini tidak sama pengelasan dengan pipa-pipa kulkas pada umumnya. Nah, kita harus menggunakan yang namanya borak. Nah, seperti ini ya bentuknya. Ini kebetulan memang sudah membeku, cairannya sudah habis, tapi tetap bisa digunakan seperti ini. Ini borak ini fungsinya nanti adalah untuk menyatukan pakan las perak yang kita las nanti antara tembaga dan besi. Jadi ini kita menyatukan tembaga dan besi, karena tidak bisa langsung dilas antara pipa tembaga dan pipa besi. Kita tidak langsung bisa melasnya tanpa menggunakan boraks. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini sedikit saja, asal ada, kemudian kita panaskan dulu pipa yang mau kita las. Nah, kemudian nanti boraknya itu kita tempelkan pada pipa kondensor. Nah, nanti dia akan meleleh mengelilingi pipa. Setelah itu baru jika sudah pijar pipanya, baru kita las pakai perak ya, pakan perak, dan kemudian dia akan menyebar dengan sendirinya untuk menyatukan pipa kondensor dan juga tembaga. Nah, ini adalah hasilnya tadi pengelasan menggunakan boraks ya, yang menyatukan antara pipa tembaga dan pipa besi. Setelah semuanya tersambung, kemudian saya melakukan pemakuman untuk membuang udara yang masih ada di dalam kondensor maupun yang ada di dalam evaporator.
Nah, di sini kita vakum kurang lebih mungkin sekitar 10 atau sampai 15 menit ya. Pemakuman sudah selesai, kemudian saya lanjutkan untuk pengisian freon. Di sini freon yang digunakan adalah jenisnya R134A untuk kulkas, yaitu R134A. Jangan lupa juga di sini saya pasang tang ampere untuk mengecek berapa ampere untuk kompresor, dan juga manifold kembali kita pasang untuk melakukan pengisian. Untuk pengisian freon cukup sedikit demi sedikit dulu agar kita bisa melakukan pengecekan apakah ada kebocoran atau tidak. Jadi kita cukup mengisinya sedikit terlebih dahulu, baru kita cek sambungan-sambungan tadi untuk memastikan apakah ada indikasi kebocoran atau tidak. Caranya dengan menggunakan air sabun ya. Nah, di sini saya menggunakan air sabun. Kemudian kita lihat apakah ada indikasi kebocoran. Jika ada gelembung-gelembung pada sambungan berarti ada kebocoran. Dan di sini dapat kita lihat, alhamdulillah sambungan semuanya aman, tidak ada kebocoran dan tidak ada gelembung-gelembung ya. Dipastikan semuanya aman untuk penyambungan. Setelah dipastikan aman, kemudian freon saya tambah kembali. Di sini kita menambah freon sesuai dengan nameplate ya. Untuk nameplate di kulkas ini tertulis adalah 0,7 ampere. 0,7 ampere. Jadi kita menyesuaikan saja apa yang ada di nameplate pada bodi kulkas. Dan biasanya tekanannya sekitar 10-12 PSI untuk kulkas ya. 10-12 PSI untuk kulkas satu pintu, kemudian untuk dua pintu biasanya sampai 15 PSI. Kemudian untuk freezer untuk es batu biasanya kurang lebih saja dengan kulkas dua pintu. Jika kurang, kita bisa menyesuaikan dengan ampere yang tertera pada bodi kulkas. Jadi kita tidak bisa berpatokan dengan tekanan saja, tapi kita bisa lihat di sini seperti ini ya. Nah, ini ada nameplate-nya 0,7, kita harus menyesuaikan ampernya juga 0,7. Mungkin kurang sedikit tidak jadi masalah, asal jangan terlalu over ataupun terlalu lebih. Nah, nanti akan mengakibatkan kompresor panas dan akan mati-mati nanti kompresor. Selesai melakukan pengisian freon, saya memeriksa evaporator apakah sudah ada bunga es di sini. Di sini sudah ada bunga es ya, sudah mulai bersalju. Dan kemudian saya akan menaruh minuman air mineral gelas untuk melakukan pengetesan. Dan alhamdulillah
Setelah saya melakukan pengetesan, di sini terlihat minuman air mineral gelas sudah menjadi es batu. Nah, terima kasih kepada kalian yang setia menonton untuk channel Borneo Teknik. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Borneo Teknik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.